Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam terasa begitu dingin. Awan mendung mulai menyelimuti langit malam hingga menenggelamkan bintang-bintang yang seharusnya bersinar terang. Di malam sedingin ini, Saka dan Pak Rizal duduk di depan api unggun yang mereka buat untuk membakar jagung dan kini hampir matang. Maura menatap dua laki-laki yang sedang bercengkrama itu dari dalam rumah. Laki-laki tampan di sebelah ayahnya itu sedang tersenyum, entah karena apa. Senyum yang membuat kadar ketampanan laki-laki bernama Saka itu semakin bertambah banyak. "Lihat apa kamu sampai senyum-senyum gitu?" Suara sang ibu yang tiba-tiba muncul di belakang Maura membuat gadis itu salah tingkah. "Ibu bikin kaget aja." Maura tidak bisa menyembunyikan raut malu-malu yang terlihat di wajah cantik itu hingga membuat kedua pipinya bersemu merah. "Aku cuma lagi lihatin ayah." Maura hanya mencari-cari alasan yang menurut ibunya bukan alasan yang tepat. "Maura, jangan bohong. Kamu bukan lihat ayah, tapi lihatin Mas Jo kan?" goda sang ibu. Wanita yang telah menganggap Maura seperti anaknya sendiri itu juga berharap Maura bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Kehadiran Saka telah membuatnya perubahan pada diri Maura. "Enggak, Bu, aku cuma senang saja lihat ayah ketawa sama Mas Jo." "Kehadiran Mas Jo ternyata bisa bikin ayah tertawa selepas itu ya," balas Maura yang kini kembali menatap dua laki-laki di luar rumah itu. "Bukan hanya ayah, tapi kamu juga, Maura. Sejak ada Jojo, kamu lebih ceria dari sebelumnya. Ibu senang kalau kamu bisa membuka hati untuk laki-laki lain." Ibu mengusap pundak Maura dengan perasaan sayang yang tulus. "Kayaknya air rebusannya sudah matang, Bu. Aku bikin kopi dulu buat Mas Jo sama ayah." Maura mengalihkan pembicaraan. Dia buru-buru pergi ke dapur untuk membuat minuman. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin membuka hati, apalagi jika itu untuk laki-laki yang belum jelas statusnya. Setelah membuat kopi untuk Saka dan teh hangat untuk ayah dan ibunya, Maura menemui ketiga orang itu. Dengan sigap, Saka membantu Maura yang terlihat kesulitan membawa 4 gelas minuman. "Sini, biar aku bawakan," kata laki-laki itu dengan senyuman tampan seperti biasa. Bahkan dengan hanya tersenyum saja, hati Maura terasa bergetar hebat. Apakah sekarang Maura benar-benar sudah menyukai laki-laki di hadapannya ini? "Makasih, Mas." Maura menyerahkan 2 gelas teh hangat untuk ayah dan ibunya. "Maura, minggu depan ayah sama Jojo mau ke ibu kota, mau bawa hasil panen kita. Kamu mau ikut sekalian?" tanya Pak Rizal setelah menerima teh hangat dari Maura. Maura sudah berjongkok di depan api unggun. Saka melepaskan sandal jepitnya untuk bisa dipakai Maura duduk. Lalu mata mereka berdua pun beradu. "Biar nggak kotor, pakai sandal aku aja," kata Saka setelah mendapat tatapan Maura. "Aku di rumah aja sama ibu ya," jawab Maura yang belum memiliki keberanian untuk kembali ke kota yang membuat luka di hatinya. "Kamu kenapa mau ke kota, Mas?" Kali ini Maura menatap Saka dengan sedih. Dia takut jika Saka pergi darinya dan tidak akan kembali lagi. "Kata Salman, di kota itu banyak pekerjaan yang menjanjikan. Aku mau ikut Bapak sekalian cari info pekerjaan. Siapa tahu aku bisa menghasilkan uang yang banyak buat Bapak, Ibu, sama kamu juga nantinya," kata Saka yang memiliki keinginan kuat untuk bisa membalas kebaikan keluarga Pak Rizal yang telah menyelamatkannya dari maut. "Sebenarnya Bapak lebih suka kamu di sawah bantu-bantu Bapak."
Tapi ya memang di sini anak muda itu banyak yang merantau, jarang ada yang mau menggarap sawah. Pak Rizal tertawa renyah. Memang begitulah keadaan di kampung. Para pemuda lebih banyak yang keluar kampung untuk bekerja di kota. Nanti kamu coba 1-2 bulan, Jo. Kalau nggak betah, kamu pulang saja. Bantu bapak di sawah. Palingan juga nanti di sana teringat terus sama yang di sini. Balas ibu yang sebenarnya menyindir Saka dan Maura. Tawa Pak Rizal dan istrinya membuat Saka ikut tertawa. Dia memang sempat membayangkan bagaimana nanti dia merindukan Maura saat di kota. Sementara itu, Maura memaksakan senyum di hadapan ketiga orang itu. Perasaannya tiba-tiba tidak enak, takut jika Saka tidak akan kembali, tapi dia bahkan tidak memiliki hak apapun. Maura masih terus termenung semenjak Saka mengatakan niatnya untuk bekerja di kota. Dia memikirkan bagaimana nantinya jika Saka bertemu orang-orang yang hilang dari ingatannya. Bagaimana jika nantinya dia tidak kembali di sisinya. Berbulan-bulan hidup bersama membuat Maura merasakan bahagia yang kembali hadir, meskipun itu hanya sebentar. Namun Saka bukanlah haknya. Saka bahkan tidak ingat apa dia sudah memiliki pendamping atau belum. Bagaimana jika sebenarnya Saka sudah menikah dan punya anak? Kegelisahan yang sedang Maura rasakan tampaknya membuat Saka bertanya-tanya. Bahkan setelah Pak Rizal dan istrinya ke dalam rumah, Maura masih tetap melamun. "Ra, kamu mikirin apa?" tanya Saka saat melihat Maura terus melamun. "Hah? Enggak kok, siapa yang melamun?" jawab Maura yang kini menatap Saka dengan senyum yang dipaksakan. "Aku mungkin lupa masa laluku, tapi meski nanti aku ingat semua, aku tidak akan melupakan kamu, Maura. Kamu wanita baik yang akan selalu menempati ruang khusus di hati aku," kata Saka sembari memegang pipi kanan Maura. Maura hampir menangis haru jika saja dia tidak ingat bahwa perasaan Saka itu mungkin karena rasa utang budi saja. "Mas Jo, aku itu sedih. Kalau nanti Mas Jo kerja di kota, terus yang masakin Mas Jo siapa? Mas Jo kan makannya banyak," balas Maura yang sengaja menggoda laki-laki itu. Saka mendelik. Dia memang menyukai masakan Maura yang sangat sesuai di lidahnya, dan hal itu membuat selera makannya meningkat. "Kasih resep aja, nanti aku masak sendiri." Saka tidak mau kalah. Saka mengambil jagung yang sudah matang dan menyuapkannya hati-hati ke mulut Maura. "Oh, aku yakin gak ada yang bisa masak resep itu seenak aku," balas Maura. Maura tertawa untuk menutupi kesedihan yang sebenarnya ia rasakan. Dia sengaja menggoda Saka dengan menyuap paksa jagung bakar ke dalam mulut Saka. "Heh, itu terlalu besar, Ra." Saka sampai melotot saat jagung yang sebagian isinya berwarna hitam itu hampir membuatnya tersedak. Sementara itu, Maura tanpa rasa bersalah malah melarikan diri masuk ke rumah menuju kamarnya. Wanita itu masih sempat tertawa bahagia sebelum akhirnya mengeluarkan air mata yang menumpahkan kesedihannya. "Sadarlah Maura, dia bukan takdirmu." Malam itu, baik Saka maupun Maura sama-sama larut dalam pikiran mereka masing-masing. Saka tahu jika dia mulai menyukai Maura, tapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui perasaannya. Bagaimana jika nanti saat ingatannya kembali, ada hati yang terluka jika cintanya berpaling pada Maura?